أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu bersama-sama di Masjid Al-Islam ini untuk mengkaji ilmu bersama-sama di majelis salat Jumat Legi tanpa suatu halangan apapun. Salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan di khutbah Jumat tadi, bahwa masing-masing dari kita itu sudah dicatat rezekinya. Sebelum kita lahir, Allah sudah mencatat bagi kita berapa rezeki yang kita dapatkan di dunia, siapakah jodoh kita, kapan kematian kita. Itu sejak dari roh dimasukkan ke dalam jasad kita, itu sudah dituliskan. Maka ketika kita yakin bahwa rezeki itu pasti, yang selanjutnya adalah kita perlu pastikan bahwa rezeki yang kita dapatkan itu datang dari jalan yang halal. Makanan yang kita masukkan ke mulut kita adalah makanan yang halal. Kenapa kok ini penting? Ada banyak sebabnya. Yang pertama, karena makanan haram itu bisa mempengaruhi doa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Muslim, ada satu orang yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masal dan berdebu. Orang ini mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Jadi ini sudah punya banyak sekali wasilah untuk dikabulkannya doa. Bersafar itu waktu yang mustajab. Sampai mukanya kumal, itu kondisi untuk mustajab doa. Mengangkat tangan itu adab agar doa dikabulkan. Kemudian berdoa dengan memohon kepada Allah, wahai Rabbku, itu juga adab berdoa. Jadi ini sudah dalam kondisi yang sangat mustajab. Akan tetapi Rasulullah berkata, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi ketika di dalam diri kita ada makanan haram, minuman haram, pakaian dari yang haram, rezeki dari yang haram, maka itu bisa menghalangi terkabulnya doa kita. Ini bisa menghalangi Allah untuk mengabulkan apa yang kita minta. Kemudian yang kedua, rezeki dan makanan halal
halal itu bisa mewariskan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang thayyib. Yang thayyib ini berarti maksudnya yang halal dan yang baik, dan kerjakanlah amal soleh. Dari makanan yang baik itu bisa memotivasi kita, bisa mendorong kita untuk bersemangat dalam beribadah. Dan yang ketiga, makanan halal itu bisa mencegah dari berbagai penyakit. Jadi mungkin kalau tubuh kita kok sering sakit-sakitan, sering masuk angin, sering berobat ke sana kemari, mungkin salah satu sebabnya masih ada unsur-unsur keharamannya. Dan yang keempat, nanti di akhirat, maka daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tempatnya hanya di neraka. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka yang pantas untuknya. Kalau dari makanan itu, makanan yang baik, makanan yang haram, atau didapatkan dari cara yang haram, itu masuk ke tubuh kita, maka daging yang tumbuh dari makanan itu tempatnya di neraka. Kalau seluruh tubuh kita tumbuh dari makanan yang haram, berarti seluruh tubuh juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah beberapa dalil yang menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan dari mana makanan yang kita dapat, halalkah atau haramkah. Maka makanan yang haram itu seperti apa? Dalam kaidah Islam, semua hukum dasar muamalah, hukum dasar dunia itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah fikihnya. Jadi semua yang di dunia ini itu sudah Allah halalkan, sudah Allah siapkan untuk manusia, kecuali sedikit yang Allah haramkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka kalau tidak ada dalil, hukum asalnya itu halal. Kalau ada dalil yang mengharamkan, baru tidak boleh dikonsumsi. Maka pengharamannya ini bisa haram secara zatnya, maksudnya memang barangnya itu haram, mau didapatkan dengan cara apapun, barangnya tetap haram, atau bisa haram secara cara mendapatkannya. Jadi misalkan barang halal, daging halal, tapi didapatkan dengan cara-cara yang haram. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas beberapa makanan yang haram dari zatnya, khususnya hewan. Ya, hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Karena kalau tumbuhan itu hampir semuanya itu dihalalkan kecuali yang membahayakan. Tapi kalau hewan itu ada beberapa larangan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan siang ini. Kemudian yang pertama adalah hewan yang diharapkan dalam ayat Al-Quran. Ini dirangkum dalam surat Al-Maidah ayat 3. Insya Allah kita sudah sering mendengarnya. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian yang pertama al-maitah, yaitu bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi,
dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, wal munkhaniqatu yang tercekik, wal mauqudatu yang terpukul, wal mutaraddiyatu yang jatuh, wan natihatu yang diterkam binatang yang ditanduk, wa ma akaras sab'u dan yang diterkam binatang buas, illa ma dzakaitum kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, wa ma dzuriha 'alan nusuk dan binatang yang disembelih untuk berhala. Maka di sini disebutkan hewan atau daging yang tidak boleh dikonsumsi. Allah jelas-jelas menyebutkan hurrimat, diharamkan. Yang pertama al-maitah atau bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah semua hewan yang yang meninggal karena tidak disembelih. Jadi yang tidak disembelih dengan benar itu namanya bangkai. Salah satu sebabnya yang disebutkan dalam akhir ayat, baik yang tercekik ya, tercekik dia karena tenggelam, ya bisa nafas. Jadi kalau misalnya ada ayam buat tenggelam, itu juga tidak boleh dimakan. Dipukul dengan tongkat, jadi dipukul atau ketabrak mobil, kelindes, sama ya. Yang mati karena jatuh juga nggak boleh. Karena ditanduk, ya, ditanduk gajah atau ditanduk babi sampai luka parah kemudian meninggal, atau yang diterkam binatang buas, itu juga tidak boleh. Kecuali, nah ada kecualinya. Jika hewan itu masih hidup, kemudian sempat disembelih, maka boleh dimakan. Misalkan kita nggak sengaja nabrak ayam. Ayamnya itu sudah luka parah, sudah sakaratul maut, tapi belum mati. Nah, sebelum mati itu sempat kita sembelih. Sembelihnya berarti sampai putus uratnya, maka itu masih boleh dimakan. Karena sempat disembelih. Tapi kalau belum disembelih kok sudah mati, ya itu berarti tidak boleh, haram. Hitungannya sudah jadi bangkai. Maka semua bangkai itu haram dimakan kecuali dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dihalalkan dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yang halal itu ikan dan belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. Jadi kalau ikan itu tidak harus disembelih ya, bangsa hewan-hewan air itu tidak harus disembelih. Hiu, paus, lumba-lumba, jenis-jenis ikan seperti itu tidak harus disembelih. Yang disebut dengan ikan itu adalah hewan yang hidup di air dan tidak bisa naik ke darat. Kalau misalnya hidup di air kemudian bisa naik ke darat seperti kura-kura, penyu dan buaya, nanti akan kita bahas hukumnya. Kemudian yang kedua setelah al-maidah adalah ad-damu, yaitu darah yang mengalir. Maksudnya apa darah yang mengalir? Kalau kita itu ada darah ditampung kemudian dikonsumsi, itu tidak boleh. Kan ada guys sekarang yang pengobatan tradisional menggunakan darah, bahkan di restoran itu ada menu darah. Jadi darah dibekukan kemudian dimasak, ada Pak. Maka itu haram. Darah itu najis, tempatnya di sampah, harus dibuang. Kecuali kalau misalkan sisa-sisa darah yang nempel di daging. Misalkan kita kemarin kurban ya, kita nyembelih sapi, masih ada
kecipratan darah atau sisa-sisa darah yang nempel, maka ini tidak harus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Atau kita nyembelih ayam atau jeroan, ya, misalkan masih ada gupaan darahnya, itu tidak dimaafkan karena memang susah untuk dibersihkan. Itu masih boleh. Ya nggak boleh tadi kalau darah itu sengaja ditampung, ya, darah mengalir sengaja ditampung kemudian dikonsumsi. Ini hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, walahmul khinzir, dan daging babi. Jadi kalau babi, semua produk babi, daging, kulit, jeroan, bulu, itu semuanya tidak boleh digunakan. Ya. Makanya kalau ada orang yang memburu babi hutan, kan mungkin kalau di sini sudah jarang ya kalau di Jawa, tapi kalau di Sumatera itu babi itu sudah masih jadi hama yang merusak, sering turun dari hutan, merusak ladang. Jadi sering diadakan memburu babi hutan rutinan, tahunan, supaya untuk mengurangi hama babi. Maka kalau babi-babi yang dibunuh ini tidak boleh konsumsi, tidak boleh dijual, hanya boleh dikubur. Mohon maaf. Maka nggak boleh, misalnya ada produk-produk dengan olahan babi itu juga tidak boleh dimakan. Ada yang menggunakan kulit babi atau gelatin babi untuk es krim, itu nggak boleh. Atau menggunakan bulu babi untuk sikat gigi, untuk cat, itu juga tidak boleh. Apalagi dagingnya. Kemudian yang keempat, wa ma uhilla bihi ghairillah, yaitu hewan yang disembelih bukan dengan atas nama selain Allah. Jadi ketika menyembelih bukan menyebutkan bismillah dengan nama Allah, malah menyebutkan dengan nama Yesus, dengan nama berhala, dengan nama Rasul, itu tidak boleh. Hukumnya haram. Inilah dalil yang menjadi dalil bahwa kaum muslimin itu tidak boleh memakan sembelihannya orang musyrik. Orang musyrik itu ya orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha, itu kita tidak boleh memakan sembelihannya. Kenapa? Karena mereka itu ketika menyembelih bukan atas nama Allah. Sedangkan kalau sembelihannya Ahlul Kitab, orang Yahudi dan Nasrani, itu masih diperbolehkan. Selama tidak diketahui apakah mereka itu menyembelih selain Allah atau tidak. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lahum. Sedangkan makanan yang disembelih oleh ahli kitab itu halal bagi kalian. Jadi kalau disembelih untuk dari orang-orang musyrik, orang ateis, orang Konghucu, Hindu, Buddha, itu tidak boleh dimakan. Kalau misalkan yang menyembelih itu orang Muslim, tapi lupa membaca basmalah, bagaimana hukumnya? Maka kalau memang lupa, tidak sengaja, itu hukumnya masih halal. Jadi misalkan di penyembelihan kita tahu yang menyembelih itu orang Islam, ternyata kok saking banyaknya yang disembelih, beberapa sapi atau beberapa kambing itu ketika nyembelih lupa membaca basmalah, maka insya Allah masih dimaafkan, dagingnya masih halal. Itu kalau yang menyembelih orang. Tapi kalau yang penyembelih mesin, ya, kalau yang pakai penyembelihan modern, ini boleh halal dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, setiap kali
pisaunya itu menyembelih hewan, itu harus membaca basmalah. Jadi ada satu orang yang standby di pisaunya, setiap pisaunya itu menyembelih mengucapkan basmalah. Jadi kerjaannya bismillah, 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 bismillah. Yang kedua, ketika nyembelih, ketika mesin itu menyembelih harus putus uratnya dan 2 urat dan 2 jalur. Jadi ketika menyembelih itu sesuai dengan sembelihan Islam. Kalau misalnya kok disembelihnya tidak tepat, misalkan menyembelihnya kurang dalam, atau mungkin penyembelihannya bukan dengan cara Islami, misalnya dengan disetrum gitu ya, dibunuh dengan disetrum atau dengan bius, nah, itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir ya adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah. Maksudnya apa? Yaitu hewan yang untuk sesajen. Misalnya untuk ya sesajen di pohon, untuk nyadran, untuk yang nyiroro kidul, untuk selamatan yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan, maka walaupun yang menyembelih muslim, walaupun yang menyembelih dengan nama Allah, karena dia menyembelih untuk jin, menyembelih untuk sesajen, menyembelih untuk berhala, maka dagingnya tetap haram. Jadi misalkan yang acaranya nyadran pakai sing larung kepala kerbau, maka daging kerbaunya itu nggak boleh dimakan. Haram hukumnya untuk dimakan. Kalau dikasih tidak boleh dikonsumsi. Dibuang mawar atau buat makan hewan. Karena orang nyadran itu kan menyembelih bukan untuk Allah, tapi untuk penunggu laut, atau untuk nyirorok itu, untuk jin-jinnya yang lain. Inilah 5 jenis hewan yang diharamkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita akan bahas beberapa hewan yang diharamkan di dalam hadis. Kalau di Al-Quran cuma 5 itu saja. Tapi di hadis masih ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah keledai. Bukan kedelai ya Pak ya. Kedelai boleh. Nek keledai itu tidak boleh. Di Indonesia yang benar ya keledai itu. Kayaknya udah hampir nggak ada kayaknya. Nggak pernah lihat orang Indonesia itu punya keledai. Maka dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW melarang makan daging keledai dan membolehkan makan daging kuda. Jadi nek kuda itu boleh. Jadi misalkan kudanya itu, misalnya yang punya kuda ya, kusir-kusir kan, kudanya sudah tua, sudah pensiun, kemudian disembelih, itu dagingnya boleh dimakan. Tapi kalau keledai itu haram. Yang kedua, binatang buas yang bertaring atau burung yang bercakar. Ya, jadi binatang buas yang taringnya itu sampai keluar, yang digunakan untuk menyerang mangsanya. Contohnya apa? Singa, macan, gajah itu juga Pak. Gajah bertaring. Yang gading gajah itu taring Pak sebenarnya. Ya. Jadi gading gajah yang digunakan untuk menyerang itu taring. Jadi kalau gajah itu haram. Atau badak itu tanduknya itu juga gigi taring aslinya. Cuma taringnya itu tembus sampai atas kepala. Nah, kayak badak, gajah juga
haram. Tapi kalau jerapah masih boleh, Pak. Kan jerapah itu sejenis kuda, itu masih boleh. Maka binatang-binatang yang bertaring tajam seperti itu, ya seperti anjing juga sama, ya. Anjing, kucing, atau karnivora yang lain itu haram untuk dikonsumsi. Kalau burung yang bercakar, maksudnya itu burung yang bercakar tajam yang digunakan untuk menangkap mangsa. Contohnya elang, burung hantu, gagak, yang memang mangsanya itu daging atau ikan. Itu tidak boleh. Kalau ayam itu kan ada, itu bercakar kalau ayam itu. Kalau ayam itu kan cuma kuku, kan bener patio tajam. Kalau elang itu kan benar-benar cakar. Dalilnya apa? Dari Ibnu Abbas beliau berkata, Rasulullah SAW melarang untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram. Hadis riwayat Muslim. Jadi mempunyai kuku cakar yang bisa untuk mencengkram mangsa. Kalau misalnya kayak ayam itu kan tidak, ya. Ayam, burung dorong, itu kan tidak mencengkram. Kemudian yang ketiga, hewan yang dilarang untuk dimakan adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi ada beberapa hewan yang memang Rasulullah perintahkan kalau ketemu langsung bunuh karena membahayakan. Hewan itu apa saja? Nabi SAW bersabda, ada 5 jenis hewan fasik yang berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram. Jadi bahkan ketika ihram, yang ihram itu jangankan membunuh, memotong daun saja itu tidak boleh. Mencabut pohon tidak boleh. Memetik daun selembar saja tidak boleh. Tapi ada 5 hewan yang bahkan ketika ihram harus dibunuh, apalagi di luar ihram. 5 hewan ini apa saja? Yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing galak. Anjing galak itu berarti anjing yang mengganggu, anjing yang sering menerkam. Kemudian hewan yang lain yang disebutkan dalam hadis lain adalah cecak atau tokek. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek. Beliau menyebut hewan ini adalah hewan yang fasik atau hewan yang berbahaya. Jadi nenten cecak itu langsung dijepret, langsung dibunuh itu boleh. Tapi tadi walaupun diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Jadi setelah dibunuh silakan dibuang atau dikubur. Jadi tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing yang galak. Lalu kemudian ada tambahan cicak atau tokek. Yang keempat, kalau tadi hewan yang harus dibunuh, boleh dibunuh. Nah, sekarang kebalikannya, hewan yang tidak boleh dibunuh. Dibunuh saja tidak boleh, apalagi dimakan. Hewan ini apa saja? Dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi SAW melarang untuk membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surot. Kemudian selain 4 ini ada di hadis lain, ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi SAW mengenai kata apakah boleh dijadikan obat.
maka Nabi SAW melarang untuk membunuh katak. Jadi yang dilarang dibunuh 5 Pak ya? Yaitu semut dan lebah. Nah, untuk semut dan lebah ini yang tidak boleh dibunuh itu maksudnya sengaja membunuhnya. Jadi semut sedang jalan, kemudian dibuat mainan, atau lebah sedang asik-asik sendiri, kemudian kita bunuh, itu dilarang. Boleh membunuh ketika memang sudah mengganggu, misalkan di rumah semutnya kok ngeroyok makanan, nah itu boleh dibunuh. Atau semutnya itu masuk ke lemari, nah itu juga boleh dibunuh karena sudah mengganggu. Atau lebah masuk di dalam rumah, lebahnya model tawon itu yang memang berbahaya, ada risiko menyengat, maka seperti ini baru boleh dibunuh. Kalau tidak, dibiarkan saja. Karena Rasulullah melarang untuk membunuh mereka. Demikian burung hudhud dan burung surot. Nah ini burungnya itu kalau di Indonesia betulnya itu ada di daerah Timur Tengah. Dan tidak boleh membunuh katak Pak ya. Nah, katak, kodok kalau Rasulullah tidak boleh dibunuh, biarkan saja. Kecuali tadi kalau mengganggu. Dan yang terakhir adalah hewan yang menjijikkan. Hewan yang menjijikkan seperti apa? Nah ini beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa menjijikkan itu diserahkan kepada urf masyarakat. Maksudnya di masyarakat itu kebiasaan binatang itu rata-rata menjijikkan atau tidak. Misalkan bekicot. Mungkin kan bekicot kalau di sini mungkin menjijikkan, berarti bagi masyarakat ini itu haram. Tapi di tempat lain bekicot sudah menjadi makanan yang biasa, yang halal bagi mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa itu diserahkan kepada pribadi masing-masing. Jadi kalau misalkan orang itu tidak jijik, silahkan mau memakannya. Tapi kalau pendapat yang lebih kuat itu diserahkan kepada urf atau kebiasaan masyarakat. Kalau memang kebanyakan orang menganggap jijik, lebih baik dihindari saja. Kan makanan yang lain masih banyak, kok dadak nyari yang jijik. Kemudian mengenai hewan air, sekarang kita akan terus bahas mengenai hewan yang hidup di air. Maka hewan air itu hukumnya halal, baik disembelih atau tidak. Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Rasulullah SAW bersabda, air laut itu suci dan bangkainya halal. Maka semua hewan yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, itu semuanya halal. Mau itu hewan herbivora atau hewan buas, itu boleh dimakan. Maka kayak hiu, paus, itu boleh. Atau yang model-model udang ya, jangan udang, timun bekicot laut, ular laut, itu semua boleh. Karena hidup di laut, walaupun hitungannya hewan buas. Dan bangkainya juga halal. Jadi hewan laut itu tidak harus disembelih. Berarti hiu itu juga tidak harus disembelih. Jadi kalau kita misalkan menemukan ikan yang terdampar, ya misalnya di sungai ada ikan-ikan yang mengambang, itu boleh dimakan. Atau misalkan ada hiu yang terdampar di pantai atau paus yang terdampar di pantai, selama dagingnya masih bagus, belum busuk, silahkan mau dikonsumsi, tidak apa-apa.
Nah, jadi kan semua yang hidup di laut, ya, kuda laut, bulu babi. Kadang-kadang nih bulu babi itu nggak ada hubungannya sama babi, ya Pak. Bulu babi itu hewan laut beda. Memang kenapa Indonesia itu dinamakan bulu babi itu kurang tahu itu. Tapi itu hewan laut dan halal. Karena kadang-kadang ada orang itu yang karena nggak paham jadi masalah. Saya lagi makan bulu babi, langsung di komen. Makan bulu babi kok dimakan, kan binatang haram. Padahal kan hewan yang berbeda. Nah, ketika ada hewan yang di air itu halal, nah sekarang bagaimana hukum hewan yang hidup di dua alam? Yang hidup di air tapi bisa naik ke darat. Contohnya apa? Buaya, kura-kura, apalagi biawak juga ya, biawak dan penyu misalnya. Maka hukumnya seperti apa? Maka kalau dalam Al-Quran dan hadis itu sebenarnya tidak ada dalil yang secara jelas mengharamkan makanan yang hidup di dua alam. Karena yang disebutkan itu kan hanya katak saja. Jadi Nabi melarang untuk membunuh katak. Nah, kadang-kadang ada orang yang kiaskan, oh katak itu kan hidup di dua alam, berarti binatang yang hidup di dua alam itu haram. Ini kiasan yang kurang tepat. Maka para ulama madhab itu beda-beda pendapatnya. Kalau ulama Malikiyah itu boleh secara mutlak. Jadi kura-kura, kepiting, buaya itu semuanya boleh mutlak. Katak juga boleh kalau ulama Maliki. Kalau ulama Syafi'i itu semuanya boleh kecuali katak. Jadi selama bisa hidup di air, jadi bisa tinggal lama di air itu boleh walaupun dia naik ke darat, kecuali katak. Jadi kan katak itu kan tadi dia diharapkan di satu hadis ya. Kecuali katak itu boleh. Ini kayak singa laut, anjing laut, itu juga boleh. Kalau ulama Hambali, maka hewan yang hidup di dua alam itu halal kalau disembelih. Jadi kalau Maliki, Syafi'i itu tidak harus disembelih. Jadi bangkai buaya itu boleh, bangkai kura-kura itu boleh. Tapi kalau Hambali boleh, tapi harus disembelih terlebih dahulu. Sedangkan kalau Hanafi itu semua yang di dua alam itu tidak boleh, mutlak haram. Karena yang dihalalkan hanya ikan. Maka pendapat mana yang paling kuat? Kalau jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada lebih mengambil bahwa binatang yang di air, jadi yang kalau misalnya hidup di air full kayak ikan, tidak bisa naik ke darat, jadi kalau dibawa ke darat mesti mati, itu hukumnya halal, bangkainya halal. Tapi kalau binatang air yang bisa bertahan di darat, kayak misalnya kura-kura, penyu, itu kan bisa bertahan di darat. Buaya, anjing laut, singa laut, terus walrus, itu kan hidupnya di air, cuma bisa ke darat walaupun hanya sementara. Maka kalau seperti ini, hukumnya halal jika disembelih. Jadi kalau mau makan kura-kura boleh, tapi kura-kuranya harus disembelih terlebih dahulu. Kecuali kalau hewannya tidak memiliki darah, seperti kepiting. Nah, kepiting itu kan hidup di air, tapi juga bisa bertahan di darat. Ya. Tapi gimana Pak nyembelih kepiting? Kan nggak bisa. Maka kalau hewan-hewan yang tidak berdarah seperti kepiting itu tidak harus disembelih dan boleh dimakan.
Atau yang tidak boleh juga ketika hewan itu beracun. Contohnya apa beracun? Ikan buntal. Nah, ikan buntal itu kan berbahaya sekali, Pak. Racunnya itu lebih kuat daripada sianida. Jadi 1 gram racun itu bisa membunuh sampai 40 orang. Ikan buntal itu. Terus ikan buntal terus kita ikan sengke apa namanya? Kalau takut sampai bisa melembung gitu ya. Tapi sekarang itu apa namanya? Bisa dimakan juga ketika dihilangkan racunnya, itu juga tidak apa-apa. Ketika dihilangkan bagian yang berbahaya, kemudian masih bisa dikonsumsi, itu boleh. Yang nggak boleh kalau mengkonsumsi racunnya yang bisa membahayakan tubuh. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah itulah beberapa hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Maka ketika kita mengkonsumsi makanan, diperhatikan jangan sampai masuk ke kategori hewan yang diharamkan. Sekali lagi dari awal yang diharamkan kalau dalam Al-Qur'an itu bangkai itu yang tidak disembelih, kemudian darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian dalam hadis yang tidak boleh dimakan keledai, hewan buas yang bertaring seperti singa, anjing, macan dan sebagainya, burung bercakar yang mencengkeram mangsa seperti elang, raja wali, burung hantu dan semacamnya. Kemudian hewan yang tidak boleh, yang harus dibunuh ada 5 ya, tikus, kalajengking, kemudian burung raja wali, kemudian ada anjing galak, kemudian cecak atau tokek. Ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, yaitu semut, lebah, burung hudhud, burung sorot, dan hewan yang menjijikkan. Nah, itulah beberapa hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Kenapa kok kita itu belajar yang diharamkan? Karena tadi ya, di awal sudah disampaikan bahwa kalau masalah dunia itu ya semuanya halal kecuali yang diharamkan. Maka ketika kita tahu ini diharamkan, maka selain yang diharamkan silahkan dimakan. Maka binatang apapun, baik itu ada spesies-spesies baru, kita lihat masuk tidak dalam kategori yang diharamkan. Kalau tidak, berarti diperbolehkan. Bagi binatang-binatang yang baru, gitu, ada misalnya apa? Pinguin, ikan hiu paus atau ikan-ikan yang aneh-aneh yang lainnya, atau mungkin binatang spesies baru, misalnya apa? Anoa, misalnya apa? Cendrawasih, boleh atau tidak? Itu kita lihat di kategori-kategori. Binatang buas bukan, binatang apa? Yang tidak boleh dibunuh bukan, berbahaya atau tidak? Kalau tidak, berarti boleh dikonsumsi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu. Dop itu kadal gurun ya Bang. Kalau di Indonesia benernya enggak. Jadi kadal gurun itu ya sejenis apa? Hewannya memang hanya ada di daerah gurun pasir. Ada yang ini diartikan sebagai biawak,
Tapi itu pengertian yang kurang tepat, kias yang kurang tepat. Karena dom itu kadal gurun. Ya sudah memang jenis hewan yang khusus, kadal yang hidup di gurun. Jadi tidak bisa dikiaskan ke hewan-hewan yang lainnya. Sama kayak misalnya keledai tadi. Keledai kemudian dikiaskan jadi jerapah, dikiaskan jadi zebra, itu juga tidak bisa. Karena memang sudah disebutkan jenis hewannya, keledai. Gitu. Sama berarti ketika disebutkan hewan dom itu para ulama sepakat yang dimaksud adalah kadal gurun. Memang yang hidup di gurun. Jadi tidak bisa diartikan kadal yang di Indonesia atau biawak atau komodo itu tidak bisa. Jadi misalnya naik biawak boleh atau tidak, tadi dikembalikan ke kategori-kategori tadi. Tapi saya lebih berpendapat ke yang menganggap bahwa biawak itu haram, karena kan memangsa ya, karnivora gitu, bertaring juga. Ular atau ular? Ular haram Pak, bertaring. Ular haram jelas. Kecuali ular laut. Ini ular laut boleh. Ular laut karena hidupnya di laut. Tapi ini ular sawah haram. Ular sawah itu kan hidupnya di darat, bukan di air. Di air kan cuma berendam, bukan hidup. Ya. Tapi kan kalau ular laut memang hidup di laut, itu boleh. Tapi kalau ular darat kayak kobra, piton, ular sawah, apa lagi? Ya ular yang lainnya itu juga haram. Nek ular itu juga haram sepertinya Pak. Masuk ke kategori menjijikkan. Ulat itu nggih. Bahasa Jawanya apa nek ulat itu Pak? Ular. Ular itu bukan ulat. Ular itu kan ulat lagi. Ulat itu kan masuk binatang menjijikkan ya. Ulat kuku-kuku niku, nah, itu ular ya. Ular. Kalau ada cocok bingung antara Indonesia Jawa antara ular kali ular. Ketukar-tukar. Monggo ada lagi mungkin yang mau bertanya? Mungkin masih ada yang kurang yakin tentang hewan-hewan tertentu punya apa? Oke. Apakah cukup baca bismillah sekali awalnya atau tiap binatangnya? Kalau afdolnya, amannya setiap potong Pak. Setiap potong baca bismillah. Sama tadi ketika kita pakai mesin, setiap mesin potong juga harus baca bismillah. Tapi kalau misalnya lupa, insya Allah masih nggak apa-apa. Selama yang nyembelih itu muslim, dagingnya tetap halal. Tapi lebih afdol kalau saya setiap kali potong baca bismillah. Mungkin baca bismillah kan nggak berat ya Bang ya. Lebih berat potong dibandingkan baca bismillah. Tapi kadang-kadang lupa saja. Tapi ini lupa tetap insya Allah aman, nggak masalah. Nggak ibu-ibu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada atau mungkin masih ada pertanyaan yang lain belum kita pikirkan, bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Apalagi kalau ada, jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kebenaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, walidha wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara.